400 orang joget di jalanan Strasbourg. Tanpa musik, tanpa ada festival, dengan mata kosong, badan kelelahan, dan kaki yang berdarah. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita soal wabah. Oke gini guys, 2020 kita udah pernah kan ngalamin yang namanya wabah COVID, yaitu wabah dari virus corona. Tapi percaya nggak, ternyata dulu banget pas zaman abad pertengahan, itu juga ternyata ada wabah guys. Tapi wabahnya itu antara masuk akal dan nggak masuk akal sebenarnya. Tapi emang ini katanya ya, emang itu tuh beneran. Dan kalian tahu apa? Wabahnya itu adalah ada orang yang joget di tengah jalan tanpa bisa berhenti selama berhari-hari sampai kakinya berdarah, sampai ada yang mati kelelahan. Kejadian ini terjadi tahun 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Kisah ini katanya tercatat resmi di dokumen kota. Ada catatan dokter juga sampai catatan Dewan Pemerintahan. Namanya adalah Dancing Plague of 1518. Pokoknya tulisannya gitu. Atau dikenal sebagai wabah joget maut. Dan menurut gua, ini salah satu cerita paling absurd dan cukup mengkhawatirkan dalam sejarah manusia. Karena jujur aja, pas gue denger ini, gue tuh penasaran, heran, dan ngakak brutal. Lebay deh gue. Jadi gini ceritanya. Sebelum gue cerita soal joget-jogetnya, lo orang harus tahu dulu kondisi kotanya di sana tuh bagaimana pada waktu itu. Emang penting banget ya buat gue tahu? Ya enggak sih, tapi di cerita ini, ya ini tuh penting guys, karena ini bakal bikin kita itu ngerti kenapa kejadian itu bisa terjadi. Jadi gini, Strasbourg tahun 1518 itu katanya bukan tempat yang enak buat hidup. Serius aja. Ya udah kayak gue tau aja ya. Ya pokoknya gitulah katanya. Iya woi, katanya tuh gitu. Bayangin aja. Masalah yang pertama itu adalah kelaparan. Dimana panen gagal berkali-kali, terus orang-orang itu susah makan. Emang yang beneran susah, bahkan kelaparan sampai mati. Nah, terus yang kedua nih, yaitu penyakit. Waktu itu tuh ceritanya lagi musim yang namanya smallpox atau cacar kalau gue searching di Google ya. Nah, di sana juga itu ada penyakit yang namanya sipilis. Waktu itu tuh lagi hype gitu. Nah, itu tuh kayak sejenis penyakit menular seksual. Nah, jadi waktu itu lagi musim penyakit itu dan dokter hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin karena udah merajalelanya. Nah, terus yang ketiga, itu masalah ketakutan spiritual. Masyarakat waktu itu tuh sangat religius, dan ketika bencana datang bertubi-tubi, mereka percaya bahwa ini tuh adalah kutukan dari Tuhan, atau dari santo tertentu. Santo ini tuh adalah orang yang dianggap suci atau dekat dengan Tuhan. Nah, disinilah satu nama yang dipercaya pada waktu itu bernama Santo Vitus. Dalam kepercayaan Eropa abad pertengahan, Santo Vitus ini dipercaya bisa mengutuk orang untuk menari tanpa henti. Dan orang-orang di Strasbourg waktu itu beneran takut sama kutukan ini. Jadi lo bayangin aja ya, rakyat yang lagi stresnya luar biasa, kelaparan, sakit-sakitan, ditambah ketakutan sama kutukan. Jadi mereka tuh ibaratnya hidup dalam kecemasan setiap hari. Gila sih itu, kayak semacam perpaduan masalah yang luar biasa gilanya. Oke, kita masuk ke inti ceritanya di mana kejadian itu dimulai. Waktu itu tanggal 14 Juli 1518 pagi hari. Di sebuah gang kecil kota Strasbourg, ada seorang perempuan bernama Frau Trove. Dan tiba-tiba, dia keluar dari rumahnya dan dia mulai joget. Padahal di situ tuh lagi nggak ada musik, nggak ada festival, dan nggak ada alasan juga buat kenapa dia ngelakuin itu. Tapi dia joget sendirian di tengah jalanan. Nah, suaminya yang lihat itu tuh langsung panik, itu jelas. Dia berusaha nih buat menghentikan istrinya. Tapi Nyonya Frau Trove nggak bisa berhenti joget. Atau mungkin lebih tepatnya nggak mau berhenti. Bahkan dia tuh sendiri kayaknya juga nggak sadar tuh kenapa kok dia itu bisa joget. Jadi ya gimana ya, pokoknya akhirnya tuh dia itu terus joget sampai malam, sampai dia itu pingsan kelelahan. Terus pas dia udah sadar, nah ini nih kondisi besoknya.
Ya dia joget lagi, sampai lusa ya dia masih joget. Jadi selama 6 hari penuh, Nyonya Frau Trove joget di jalanan Strasbourg. Terus karena dia joget terus kan, nah lama-lama ini kakinya itu mulai bengkak, berdarah sampai ya sepatunya itu robek. Itu ya jelas orang kakinya aja berdarah, tapi dia yang nggak berhenti dan tetap joget aja terus. Ya jadi lo orang bayangin aja, joget selama 6 hari tanpa henti, bukan karena mau, bukan karena senang atau hobi, ya gila aja. Lagian hobi joget kan di jalan itu kan konyol juga ya. Ya tapi ya karena kondisi itu tadi, emang karena yang nggak bisa berhenti joget itu, orang-orang yang ngeliat itu ya nonton aja. Awalnya mungkin bingung, mungkin ketawa, tapi lama-lama ya mungkin ngerasa kasihan juga. Tapi ya mau gimana lagi, karena emang nggak ada yang bisa bantu. Dan kemudian dalam waktu seminggu, 34 orang lain menyusul ikut joget. Bukan karena diajak, bukan karena mau, tapi ya memang katanya mereka nggak sadar juga buat ngikutin dan juga nggak bisa berhenti. Terus apa berhenti di situ aja? Tidak, karena dalam waktu yang kurang lebih sekitar sebulanan lah ya, jumlah orang yang ikut joget meledak jadi 400 orang. Iya, 400 orang joget di jalanan Strasbourg. Tanpa musik, tanpa ada festival, dengan mata kosong, badan kelelahan, dan kaki yang berdarah. Oke, terus kalau kejadiannya begitu, gimana nih sama respon pemerintah waktu itu? Nah ini nih yang bikin gue juga nggak habis pikir. Pemerintah kota Strasbourg, di mana mereka yang mestinya itu paling rasional kan harusnya, dan yang tugasnya itu seharusnya ngurusin keselamatan warganya, ya mereka emang akhirnya ngambil keputusan. Nah keputusannya adalah, ya mereka membiarkan saja warganya ini buat tetap joget. Karena logika pemerintah pada waktu itu adalah kalau warganya ini kena kutukan joget, maka satu-satunya cara untuk mengusir kutukan itu adalah ya joget aja sampai selesai, sampai kutukan itu puas dan pergi sendiri. Bahkan yang lebih gilanya lagi, pemerintah itu justru malah memfasilitasi jogetnya. Oke, gitu guys pemerintahan waktu itu. Jadi, pemerintah ini membangun panggung khusus di alun-alun kota supaya para warga yang joget ini punya tempat yang lebih luas. Itu yang pertama, fasilitasnya. Terus, mereka itu menyewa musisi profesional, pemain drum, seruling, dan biola untuk mengiringi warganya ini joget. Dan mereka juga mendatangkan penari profesional untuk menemani para korban itu joget supaya mereka itu nggak ngerasa joget sendirian. Mantep nggak tuh pemerintahannya? Bayangin aja, ada ratusan orang yang joget sampai hampir mati. Dan solusi yang diambil sama pemerintah adalah nyewa band. Terus hasilnya gimana? Ya jelas makin parah. Suara musik bikin lebih banyak orang tertarik, jadi lebih banyak juga yang ikut aksi joget. Jadi suasana pada waktu itu tuh makin chaos. Terus ada laporan yang bilang bahwa katanya dalam sehari itu ada kali ya sampai 15 orang itu yang mati. Dari mulai serangan jantung, stroke, dan kelelahan ekstrim. Meski angka pasti kematian sampai sekarang itu juga masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Yang jelas, orang-orang itu beneran jatuh sakit dan mati. Dan pemerintah tetap membiarkan musiknya terus bermain. Wabah joget ini berlangsung dari bulan Juli sampai September 1518, kurang lebih 2 bulanan. Dan kemudian di awal September, pelan-pelan orang-orang itu udah mulai berhenti. Tiba-tiba selesai gitu aja. Nggak ada penjelasan yang jelas kenapa itu bisa terjadi, nggak ada penjelasan yang jelas kenapa berhenti. Para korban yang selamat dilaporkan dalam kondisi yang sangat lemah. Kakinya rusak, badannya kelelahan total, dan banyak juga yang trauma. Bahkan beberapa orang itu butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih. Karena kondisi seperti itu, akhirnya pemerintah mengirim para korban wabah joget paut ini ke tempat perziarahan yang terletak di lereng bukit sebuah kuil Santo Vitus. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan. Dan setelah itu, wabah benar-benar berhenti. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, karena kejadian tersebut, banyak teori-teori bermunculan. Jadi, sebenarnya kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Ternyata pertanyaan ini tuh emang udah jadi perdebatan ilmuwan selama ratusan tahun. Jadi, kata mereka nih ya, ada 3 teori utama yang paling sering disebut.
Yang pertama yaitu ergotisme atau keracunan jamur. Ergot adalah jamur yang bisa menyebabkan halusinasi. Mungkin mereka ini semuanya keracunan jamur bernama ergot yang tumbuh di gandum. Jamur ini tuh bisa menyebabkan halusinasi, kejang-kejang, dan gerakan tubuh yang nggak terkontrol. Kedengarannya tuh sebenarnya masuk akal sih, tapi seorang sejarawan bernama John Weller yang paling banyak meneliti kasus ini justru membantah teori ini. Kenapa? Karena menurut dia ergot ini bisa membatasi aliran darah ke kaki. Jadi orang yang emang keracunan ergot secara fisik harusnya itu tidak bisa mampu buat joget selama beberapa hari berturut-turut. Karena otomatis kaki mereka ini pasti akan mati rasa duluan, jadi teori ini akhirnya gugur. Terus yang teori yang kedua nih ya, yaitu histeria massal. Mungkin ini penjelasan yang paling diterima. Menurut ilmuwan pada saat itu, hal ini bernama mass physiogenic illness atau histeria massal, di mana adanya otak manusia dan gelombang emosi yang menyebar seperti virus. Gampangnya gini, ketika sebuah komunitas mengalami tekanan stres yang sangat ekstrim, otak manusia ini bisa memicu respon fisik yang nggak terkontrol, dan respon ini bisa menular persis seperti virus. Ingat kan kondisi kota Strasbourg yang gue jelasin di awal tadi, yang kelaparan, penyakit, ketakutan, dan kutukan Santo Vitus itu tadi. Nah, stres ini tuh dimana mereka ini udah ada di level yang hampir mustahil buat dibenerin. Nah, tadi dari Nyonya Frau Trove atau orang yang pertama kali joget itu, kemungkinan mulai joget seperti punya manifestasi fisik dari tekanan psikologi yang udah mencapai titik puncak. Dan ketika orang lain mulai melihatnya, otak mereka yang juga sudah overload dengan stres ini mulai meniru tanpa disadari. Jadi gitu guys, yang bikin teori ini tuh jadi kuat. Jadi, joget adalah bentuk manifestasi yang paling masuk akal buat mereka. Karena mereka percaya bahwa kutukan Santo Vitus memang berbentuk dorongan untuk menari tanpa henti. Keyakinan budaya mereka sendiri yang membentuk gejala fisiknya. Kata para ilmuwan pada saat itu, ini bukan berarti mereka itu pura-pura atau bohong. Ini tuh beneran terjadi pada tubuh mereka, di mana otak manusia ketika dalam kondisi krisis ekstrim itu bisa melakukan hal-hal yang bahkan nggak bisa dijelaskan oleh logika. Simpelnya gini, mungkin saking lelahnya mereka, jadi mereka itu kayak ngikutin kata otak aja gitu. Terus teori yang ketiga yaitu ritual sekte sesat. Ada juga yang berteori bahwa para penari ini atau si yang terkena korban yang terkena wabah joget ini adalah anggota sekte sesat yang menari sebagai ritual untuk mendatangkan kasih Tuhan. Tapi teori ini tuh nggak punya banyak bukti pendukung dan kebanyakan sejarawan juga nggak terlalu serius buat nanggepinnya. Sehingga banyak yang lebih setuju dan tertarik dengan teori histeria massal. Kayaknya gue juga iya deh. Orang gimana guys? Karena katanya ada kejadian yang serupa juga yang terjadi di Jerman, Swiss, dan Belanda di abad-abad sebelumnya. Bahkan katanya juga ada laporan yang menyebutkan bahwa Madagaskar pada tahun 1863 juga pernah ngalamin hal serupa. Istilahnya itu dancing mania di abad pertengahan. Dancing mania, woi. Oke, jadi gitu guys. Wabah itu ternyata nggak cuma flu burung atau COVID. Karena kita sedikit tahu wabah itu hanya soal virus. Tapi justru ternyata juga ada yang mungkin bahkan menurut lo orang juga ini nggak masuk akal nggak sih? Ya, gue juga mikirnya ini tuh cuma mitos, girls. Tapi ternyata enggak loh. Karena katanya ini memang sudah terdokumentasi dari catatan dokter, catatan gereja, catatan Dewan Kota Strasbourg, dan kronik sejarah lokal. Manusia ketika tertekan sampai batas maksimum, ketika nggak ada lagi harapan, nggak ada jalan keluar, nggak ada yang bisa dikontrol, tubuh dan pikirannya itu bisa merespon dengan cara yang bahkan kita sendiri juga nggak ngerti. Nyonya Frau Trove dan 400 orang Strasbourg itu nggak gila. Mereka nggak pura-pura, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sudah terlalu berat untuk ditanggung dan tubuh mereka meledak dengan cara yang paling absurd yang bisa kita bayangin tadi. Dan yang ironisnya, pemerintah mereka alih-alih mencari solusi nyata malah nyewa musisi karena mungkin mereka juga nggak tahu harus ngelakuin apa. Kadang gue juga mikir, seberapa beda kita dari orang-orang Strasbourg itu. Ketika sesuatu yang kita nggak bisa jelasin terjadi, seberapa sering sih kita juga mengambil keputusan yang sama absurdnya karena kita panik, karena kita nggak tahu harus ngapain. Oke guys, itu tadi cerita tentang Dancing Plague of 1518 atau wabah joget maut. Mungkin ini adalah salah satu kejadian paling aneh dan cukup mengkhawatirkan dalam sejarah manusia. Kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jaga diri, jangan joget sembarangan, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. See you, bye!